Masya Allah. Jadi kebangkitan Islam itu sendiri adalah sebenarnya dimulai dari kita. Kita bisa melihat Ustaz Alfian. Mungkin hanya segelintir saja yang hadir, tapi bukan hanya segelintir ini saja yang akan menjadikan sejarah besar dari bangsa kita di 2024. Kita kenal Budi Utomo, kita kenal banyak kongres-kongres di masa lampau. Mungkin Mas Sumi juga, beliau berada di posisi itu menjadi satu pendongkrak. Jadi kegiatan kita di pagi hari ini adalah dalam rangka kita menyambut kemenangan Islam di 2024. Takbir! Semangat Bapak Ibu. Mungkin yang muda hanya segelintir, tapi ini bukan masalah muda dan tua Ustaz. Tapi karena di jihad itu tidak ada bahasa kok sudah tua, tapi semua adalah kita adalah berjiwa muda yang akan menyambut kemenangan Islam. Pada Ustaz Alfian Tanjung, tafadhol, mungkin waktu kami persilahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Tadi pagi saya telepon bukan panjang lebar lah, agak mendalam dengan Pak Kiflan. Pak Kiflan Zain beberapa hari ini ada di Jawa Tengah, khususnya di Solo, dan beliau menyebutkan begini, Alfian, kalau sampai pemilu ini Pak Anies Baswedan kalah, kalau sampai partai-partai Islam tidak melakukan lompatan eksistensi, PKI sudah berikrar dia akan melakukan balas dendam yang belum pernah kecapean. Tadi dia janji dengan saya, tapi kemudian membatalkan, entah alasannya yang paling subjektif saya belum tahu. Jadi ini bukan saya mendramatisasi. Jadi kalau tadi saya tegur Pak Yuni, ini sebenarnya waktunya nih, saya kalau nggak salah jam berapa tadi, jam 7.15 ya. Yang saya nggak sanggup itu nih ada Pak Samrodin ya. Ini adalah DPRD 3 kali berapa? DPRD Sukoharjo 3 periode. Besok kalau bercandanya gojekannya kalau bahasa Betawinya nih, dia DPR RI ini beliau nih. Saya sumpahin jadi dah. Ya, kita sumpahin jadi itu kalau Betawi bilang ya. Ya, kalau bahasa kita doakan. Tapi yang jelas forum ini bukan forum PKS. Forum ini aspirasi perjuangan politik umat Islam. Ya, saya wakil ketua umum bidang penguatan ideologi pimpinan pusat Masumi. Ada yang partai umat, ada yang PAN. Jadi artinya kalau yang belum suka sama pemilu, ya mungkin mendingan jangan ikut dulu deh. Ya mendingan wirid aja di rumah, zikir, ngasah pedang gitu ya. Karena pernah kejadian ada acara gini Ustadz, udah mau bubaran, dia merasa, oh saya nggak dapat apa-apa katanya. Saya kira mau jihad gitu ya. Jadi akhirnya bilang lu salah kamar bro gitu ya. Udah jauh seharian. Yang kedua ada Mas Hasto. Hasto ini adalah salah satu tokoh pergerakan yang punya banyak peran dan dia termasuk sahabat dekat saya. Jadi saya sebenarnya juga agak gimana gitu ya. Apalagi Pak Tukiman nih. Beliau ini profesor pergerakan yang jauh-jauh dari Semarang ya Pak ya. Tuh. Jadi hari ini semua teman-teman juga termasuk ibu yang mengambil brosur dari pengajian Kartini ya kalau nggak salah ibu ya. Saya ingat betul saya kasih 20 orang, ternyata kan ini saya bilang sama panitia, peserta itu faktanya di hari H, bukan ngomong janji ya. Ini Mas Fikri wartawan senior ya. Dia punya banyak data-data penting, mungkin bisa berhubungan dengan dia berbagai kasus-kasus seperti kasus yang dialami Ustaz Fahim, kasus-kasus yang kemarin terjadi di apa? Yang di Batam apa namanya? Desa apa? Nah, tapi kita nggak cukup waktu, makanya saya lagi dak-dikduk ini materi ini saja kalau mau tuntas bisa 1,5 jam 2 jam. Lalu diskusinya kapan? Terus materi kedua kita punya ini mungkin nanti Ustadz Samrodin bisa membantu kita memahamkan. Karena kerja kita ini bukan kerja akademis. Kerja kita adalah kerja membahas sesuatu yang kita bahas ujungnya kita harus bergerak. Ya, nanti akan ada permintaan dari saya membuat tulisan. Mudah-mudahan saya berhati-hati mengatur waktu karena kita tidak sanggup kalau sudah mendengar waktu azan. Ya, udah azan kita ngomong terus. Lalu kalau kita teruskan lagi masuk nanti gelombang kedua. Ya ini panitia jadi introspeksi apakah gelombang pertama dan kedua dibuat beriringan ini cukup efektif, itu nanti instruksi panitia. Sekarang sebelum dimulai, siapa yang tidak nyaman dengan forum pagi ini? Angkat tangan. Belajar untuk jujur antara yang di hatimu dan di otakmu.
Kalau ada yang nggak nyaman acung tangan, ada apa dengan kamu? Ya. Ini saya harus nanya begitu. Jadi kalau memang lu nggak suka, keluar aja. Ya, karena kan dulu pernah kejadian disuruh kumpulin handphone marah-marah, ngamuk. Oh, nggak bisa. Oh, ya udah pulang aja saya bilang. Orang dari awal diumumin, udah ya, nggak ada ya. Oke, saya tidak perlu memaksakan Anda mencintai saya, nggak penting. Karena orang yang saya cintai ada di sini masalahnya. Ya. Jadi udah selesai urusan ini, ya. Nggak ada pembahasan. Pertama, buat teman-teman, pasti kita tidak boleh lupa bahwa kita berkumpul ini atas kudrat iradat Allah. Ya, pentingnya kita. Kalau saya ingin katakan, kenapa kita kalah terus? Karena saya sering sebutkan, kita itu dalam berpolitik secara nasional itu mati sebelum ditembak. Ya, saya adalah orang yang alhamdulillah punya hubungan, boleh dibilang dosis tinggi untuk semua gerakan politik maupun gerakan-gerakan lain. Tapi yang paling banyak tahu rahasia saya Mas Hasto ini. Jadi kalau mau dapat bocoran dari situ. Oke, kita nggak penting soal pribadi saya. Yang penting hari ini mic ada di situ ya, satu-satu pegang mic ya. Kita mulai, tapi cepat aja. Sebut nama dan Anda merasa mewakili apa? Mewakili diri sendiri atau mewakili? Kalau Pak Samrodin harus jelas. Caleg DPR RI PKS. Ya, jangan ragu-ragu Pak Tri, nggak jadi. Harus jadi dengan izin Allah. Oke, kita mulai dari yang perempuan. Yang dekat mic siapa? Oke, Ibu dulu. Sebut nama dan sebut nama biar semua kenal. Ayo Bu, silakan Bu. Ya, masing-masing. Langsung saja ya, biar cepat. Nama saya gitu. Nama saya Alim Indrati. Dari mana? Dari Solo. Sini. Dari Solo. Oke, dari sambung. Solo. Sambung. Nama saya Wahyu Badiah. Saya asal dari Kendal. Dari Kendal. Allahu Akbar. Lanjut. Udah bisa ya? Nama saya Farida Ismaili dari Solo. Solo. Lanjut. Saya Novi Era Larasati dari Solo. Iya. Sebentar ya. Yang disebut dari mananya itu bukan Anda misalnya tinggal di Sumatera Barat, tapi Anda rumahnya di sini kayak saya ini kan ya. Jadi dari mana tuh memang Anda di situ gitu. Nah, bukan asal lahir, bukan sukunya, bukan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yayan Triasih dari Grogol. Berarti masih sekitar sini ya, Sukoharjo ya. Solo ya. Saya Elvi Susila dari Sukoharjo. Baik. Siwal. Baik. Saya Isyasi Rahayu dari Kabupaten Semarang. Semarang. Tuntaskan dulu yang peserta perempuan. Enggak apa-apa semua yang jadi ini kan peserta juga. Saya Sri Gunarni dari Semarang. Baik, lanjut. Saya Wati dari Kabupaten Semarang. Udah, itu yang tengah bukan peserta. Udah, cukup. Yang bapak-bapak mic-nya mana? Mulai dari bapak ini yang paling ujung. Nah, nanti muter gini. Ya, silakan Pak. Singkat aja Pak. Saya Bapak Basuki dari Solo. Dari Solo. Siapa nama Bapak? Basuki. Pak Basuki. Pak Basuki kalau yang dengan suami istri yang mana? Saya ingat ada yang suaminya sendirian. Oke, lanjut. Saya Husaini dari Solo. Lanjut. Saya Ramadan dari Semarang. Semarang, lanjut. Dari mana nih orang? Saya Fikri dari Solo. Yes. Nama Wahyudi dari Sukoharjo. Subhanallah. Tukiman dari Ungaran. Baik. Agus Rumanto dari Solo. Baik. Ini peserta yang paling bayi nih, ya, bayi kita. Saya Raffi dari Solo. Solo ya. Saya Her Akhwar dari Solo. Ini belum. Saya Mufti Jaya dari Solo. Kita akan tes calon DPR RI nanti setelah ini semua. Kita tes nanti. Kula saking Jepara, Abdul Haris Mahmudi. Dari Jepara. Dari Jepara. Oh, yang tadi sempat kata saya. Iya. Lanjut. Saya Muhammad Samrodin, caleg DPR RI PKS nomor urut 2, Asri Sukoharjo. Terima kasih. Allahu Akbar. Sakit sekali kampanye. Perkenalkan, nama saya Hasto dari Sukoharjo. Saya Musa dari Polokarto Sukoharjo. Saya Yuni Mariono dari Sukoharjo.
Nama saya Humais Fatihakil dari Jepara. Oh, Jepara. Berdua ya? Oh, nah. Itu belum satu lagi. Saya Ibrahim dari Karanganyar. Baik. Oke, cukup ya. Yang baru hadir harus ikut dengan frekuensi. Handphone dikumpulkan dan pastikan dalam keadaan silent. Jangan tadi taruh bunyi-bunyi jadi malah ganggu lagi. Ya, di silent dulu dikumpulkan. Oke. Ini waktunya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik buat seluruh teman-teman semua. Saya ini jujur aja agak sedikit grogi nih ada Pak Samrodin ya. Ya. Nah, tapi paling tidak buat Pak Samrodin saya sudah bilang nanti mungkin kita mengadakan acara yang sama full dengan tim sukses beliau. Biar beliau jadi sekalian. Iya, jadi kita kumpulkan nanti bahasan ini mungkin kita modifikasi untuk internal PKS. Sekali lagi teman-teman enggak usah bertanya banyak dengan saya, ini adalah kader umat. Saya dididik di PII tahun 80-an dan kami setiap akhir pengkaderan itu akan menyampaikan ikrar atau sumpah bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ya, jadi watak kader PII itu alhamdulillah buat Bu Indrat, putra kita Mas Rangga bisa berangkat kemarin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti liburan panjang jaringan kita akan memberangkatkan sekitar 100 peserta anak-anak SMP dan SMP SMA dan mahasiswa. Jadi mulai nanti akan saya lakukan tim khusus untuk kita persiapan berangkat supaya jadi kader umat. Pak Samrodin dari PKS, Pak Hasto dari partai nggak jelas. Dia nggak berpartai masalahnya ya. Beliau ini nggak berpartai. Sekali lagi maaf Pak Hasto ya, saya bingung sama antum mau bercanda, antum tokoh juga, dibercandain takut nggak enak. Oke, yang baru hadir tadi 2 orang, Mas siapa namanya tadi? Abdul Haris Jepara, itu anaknya ya? Handphone udah dikumpul? Antum dikumpul handphonenya ya? Oke. Baik, bismillah ya. Mudah-mudahan cukup waktu. Saya sampai jam berapa ini Mas? Sekarang baru jam 8. Saya usahakan jam 9 kurang seperempat selesai ya. Biar dialog, feedback gitu ya. Karena nggak di ruangan ini sangat nggak pantas orang sekali Pak Hasto cuma diceramahin. Emang siapa gua ya? Jadi biar tahu teman-teman, saya terbiasa dengan forum orang dewasa. Dalam teori pendidikan menghadapi orang dewasa itu dikenal dengan andragogi system. Berkumpul dengan orang dewasa, sebenarnya kita berkumpul dengan sumber belajar yang terlalu banyak. Kalau sampai aja materi ini baru dimulai, kita beri kesempatan Mas Hasto bicara, udah pulang sampai jam 9 seperempat di sendirian. Baik, teman-teman, saya mencoba untuk bersikap normatif saja. Sekali lagi buat Mas Yuni, saya mohon bisa memaklumi ya, karena kita sudah memulai masalahnya. Materi pertama kita adalah merancang kemenangan umat Islam, merencanakan sukses dunia akhirat. Kenapa kita sering kalah dalam bidang politik? Karena kita nggak pernah merancang kemenangan. Kalau kita belajar dari PKS adalah sebuah lembaga partai yang memiliki database sejak pemilu 99 sampai hari ini. Ya, jadi Ustaz Samrodin, saya memang terakhir di P3 itu Ketua Departemen Penguatan Ideologi. Ya, saya di seluruh partai-partai yang ada terlibat sampai ke dapur mereka semua. PBB itu masih kuat sebetulnya, Partai Bulan Bintang ya. Ya tapi memang kurang sabar ketika tidak lolos. Lalu rumus saya begini, mau menang minta tolong sama musuh. Kalau Betawi bilang gimana caranya mau menang minta tolong sama musuh. Ya udah segitu aja, saya nggak mau lebih detail. Kalau P3 salah sendiri, itu partai saya tuh. Saya di P3 dari tahun 82 sampai 2017. Jadi saya secara ta'aruf buat teman-teman, kegiatan saya di mana-mana saya tidak mau sekedar ikut. Saya tidak mau ikut-ikutan, saya ikut beneran. Maka di Jawa Tengah ini saya banyak dibimbing oleh Ustaz Hasto agar bisa lebih jawani, ya. Karena gaya petamburan Ustaz Samrodin kadang-kadang orangnya senyum tapi sakit hati. Jadi teman-teman agak maklum ya Pak Tukiman ya, Pak Tukiman ya. Saya dikasih gaya saya seperti biasa aja boleh kan? Ya, karena repot nih kalau saya pakai unggah inggi, jadi akhirnya otak saya jadi nggak jalan. Ya, udah yang nakal-nakal disimpan aja, kita mulai. Gimana Pak Her, boleh? Baik, kita mulai ya. Jadi teman-teman, saya coba bertahan nggak banyak kasih sayap-sayap bahasan sehingga jam 9 kurang 15 saya selesai. Sehingga setengah jam teman-teman jangan nanya yang epleng-epleng. Jangan nanya yang sifatnya kamus.
Ini artinya apa? Lo goblok banget udah zaman segini masih nanya gituan. Ada Google nanya. Kalau bertanya itu harus dimulai dengan pemahaman kita. Ya, jadi bertanya itu adalah menunjukkan bahwa kita punya atensi dan kita punya feedback terhadap proses. Kita awali saja. Kenapa kita mesti merancang kemenangan? Ya kalau nggak pernah dirancang ya nggak menang-menang. Ya, saya bagaimanapun juga orang yang punya banyak legacy untuk peran-peran saya. Ya. Silakan nanti Ustaz Samrodin tanyakan teman-teman PKS yang ada di Tangerang. Ketika waktu itu suara PDIP dan suara Partai Kristen Damai Sejahtera itu hampir masuk. Rupanya pihak Kristen itu minta dituntut pemilu ulang di Dapil 5 di Tangerang Kota. Anak-anak PKS kan kenal ke saya. Ustaz, kita nih, gimana Ustaz? Kami ini kan partai keadilan. Pemilu ulang. Jangan, goblok loh. Kalau ulang lagi dia menang. Dia bisa bayar KPU, dia bisa apa, saya bilang jangan. Nah, alhamdulillah teman-teman karena kenal saya lama gitu Ustaz, jadi mereka siap, ya. Jadi alhamdulillah kami waktu saya saya sedang di Tangerang juga. Di Tangerang itu tidak pernah ada pemimpin Kristen di tempat-tempat strategis. Karena saya punya rumus langkahin dulu mayat gue kalau sampai lu jadi. Jadi dari RT, RW, lurah, pokoknya di semua tempat saya sapu sampai DPRD. Ya, karena orang-orang PDS itu merasa ini jaringan ini banyak gereja, kok nggak ada suaranya. Ketika mereka tidak soal nanti ada yang lain main, namanya politik. Politik itu kalah atau menang. Kalau dengan orang kafir kita harus berani. Ada saya punya kawan namanya Pak Osfar Razek. Pak Osfar itu adalah seorang HRD, rekrutmen karyawan di perusahaan. Jadi kalau dia masuk calon-calon karyawan itu Ustaz Samrodin, itu dokumen-dokumen dari orang-orang yang jelas bukan Islam itu dimasukin ke tempat penghancur kertas. Anda akan bilang itu tidak adil. Saya kasih tahu, kita sudah lama diperlakukan dengan lebih tidak adil. Saya buktikan. Sejak Orde Baru tahun 1967 sampai 1996, berangkatnya anak-anak Indonesia ke Jerman, ke Eropa Barat, itu hampir 100% adalah alumni sekolah Kristen. Alasannya sekolah Kristen itu lebih hebat dari sekolah umum, dari sekolah Islam. Itu Angga Nur Mahmudi Ismail kan generasi 90-an kan berangkat S2, S3-nya ke Eropa semua. Itu Pak Habibie bilang, karena orang Kristen pintar kan gitu gayanya tuh Habibie. Diprotes oleh teman-teman IJMI. Kalau orang pintar tidak pintar mesti ada parameternya. Buktinya apa? Akhirnya setelah diadakan tes seleksi, yang berangkat dari Muhamuhi Jogja, yang berangkat dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, dari Maninjau, dari Makassar. Jadi teman-teman harus tahu, kita jangan pernah kasihan dengan musuh kita. Karena musuh tidak pernah kasihan dengan kita. Kita tidak boleh curang, tapi jangan mau dicurang. Ini penting, saya ajak teman-teman bahwa pertemuan hari ini, Pak Samrodin saya tegaskan, ini bukan forum PKS. Ini forum kita semua. Kalau antum gak jadi, saya adalah orang yang ikut menangis kalau antum gagal. Ya jadi kita harus mulai begitu. Jangan kita menjadikan partai kita jadi agama, nggak boleh. PKS bukan agama, PKS itu adalah salah satu lembaga untuk memasukkannya pintu PKS, pintu P3 harus begitu berpikirnya. Wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'du. Jadi kita di ruangan dalam pertarungan nanti. Nah, tapi mohon maaf kalau diterusin nangis kita. Antar partai jangan bertengkar, tapi sesama partai berantem. Karena kalau di dapil yang sama, berebut tempat yang sama. Saya Ustadz ya. Oke, kita masuk saja yang bagian pertama. Apa arti kemenangan? Jadi kalau mau bicara menang, kita harus punya beberapa prinsip yang boleh dicatat, tapi tidak boleh direkam dan difoto, karena nggak bisa. Kecuali bapak ini. Bapak ini awas ya. Macam-macam nanti masuk neraka. Arti kemenangan menjadikan kebenaran sebagai panglima. Jadi jangan menang asal menang. Itu sekali lagi saya banyak belajar dari teman-teman PKS. Antara saya belajar dan mengajar juga karena pengajian gabungan PKS di beberapa daerah-daerah itu sering juga ngundang saya. Ya, saya bilang pada beberapa teman dekat, saya orang yang paling berbahagia dalam hidup ini. Di Ngeruki saya udah 5 kali pembekalan, di Gontor baru mau 3 kali.
di Iskariman, pesantren. Makanya saya bisa baca doa panjang lebar kayak orang NU. Di P3 35 tahunnya. Yang kedua, mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat, dan wujud. Kalau kita punya doktrin bubarkan PDI Perjuangan, pastikan PDI Perjuangan akan kita bubarkan. Jangan semangat doang. Ntar pulang dari sini tahu-tahu dipegang sama Satgas PDIP. Enggak, saya nggak ngomong gitu, Ustadz Alfian yang ngomong. Gitu. Artinya bukan dengan omongan. Kan sekalimat ini, mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat, dan wujud. Yang terdekat apa? Besarkan PKS di Solo hari ini ada 5 kursi. 5, targetnya 9 ke 10. Mari kita bantu. PKS juga kalau lihat ada peluang kasih tahu biar Partai Umat minimal ada 1 atau 2. P3 kalau kosong, kemarin kosong di Solo ya. Memang dia salah sendiri sih. P3 itu kesiannya karena memang dipecundangi sama yang di atas nomor 1-nya itu. Bayangin aja. Masalah Ahok pecah 2. Pecahan pertama dukung Ahok, pecahan kedua Ahok juga. Kalau kata Betawi bilang ini mah dua-duanya cuma nama nomor rekening doang ya. Ya memang P3 layak untuk dapat hukuman sejarah. Saya sekarang tidak di P3 bukan karena benci. Saya sudah pulang ke rumah. Yang ketiga, menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Jadi kalau kita menang jangan menang doang. Tapi diam tuh kayak wapres kita. Kesian nih Mas Hasto. Gimana Mas Hasto ngusulin dulu wapres. Ya, berbagai kebatilan, berbagai kemaksiatan menang baik, diem aja ya. Jadi kalau kita menang itu artinya kita menjadi pengendali dan berkuasa untuk memutuskan kebijakan. Nanti kalau PKS jumlahnya sampai 10 kursi, Partai Umat 5 kursi, P3 dapat lagi 2 atau 1 lah, kasihan tuh bocah ya. Masa 0 kasihan amat P3 itu Partai X jadi 0. Yang salah dia bagus bukan gua. Ya, coba kalau ketua umum P3-nya gua, ceritanya lain ya. Bukan dalam bahasa agama, bahasa akidah nggak boleh Ustaz ya, pakai kalau-kalau ya. Ya, kalaunya nanti. Yang ketiga, yang keempat, memberi atau mendapatkan kebebasan untuk umat Islam. Buat apa kalau kita menang lalu nggak boleh pakai cadar? Buat apa kita menang kalau celana cingkrang suruh lepas? Tapi kalau yang pakai cadar, jangan paksa orang bercadar. Saya selalu bilang gitu di kampus waktu saya masih full mengajar. Anak cadar diganggu-ganggu oleh rektorat, saya samperin semua. Ngapain lu pusing-pusing ngurusin yang cadar? Tuh yang seksi masih banyak, yang pusernya kemana-mana banyak. Maaf ya ini bahasa asli saya ini Petamburan ya. Ini masih banyak lu ngurus yang beginian. Lalu saya bilang yang bercadar, Anda jangan bilang orang yang nggak bercadar sebagai orang yang kafir. Nggak boleh, karena prinsip menutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan udah clear. Kalau yang bercadar teman gua. Tapi jangan sampai ada beberapa video tuh bercadar ternyata laki-laki. Nah, makanya panitia nanti ada seleksi juga itu nanti. Ya mudah-mudahan di sini bukan laki-laki ya. Bukan antum, makanya ini yang lain. Memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Setelah Futuh Afgan tanggal 15 Agustus tahun 2021. Kalau teman-teman mengikuti ada satu masjid besar di Pakistan namanya Masjid Law. Masjid merah namanya, nama istilahnya. Itu kalau sekali sholat Jumat itu bisa 500.000 orang, bisa sampai 1 juta orang. Itu imamnya khutbah sambil bawa senjata. Gak bakal ditangkap ya. Kalau kita sini satu Samrodin bawa senjata udah gak bakal lolos jadi anggota DPR. Maka saya bilang teman-teman harus ngerti kalau politik ini perang tanpa senjata. Kalau lu mau pakai senjata ya lu latihan aja, gak usah nyala-nyalahin kita. Saya dari dulu kan gak pernah nyala-nyalahin teman-teman yang mau ini. Makasih Pak Anwar yang baik hati. Subhanallah. Tadi udah izin di sini orang ini. Arti kemenangan kita adalah mempersempit atau menutup ruang gerak barisan Hizbus Syaitan. PKS menang kita senang, Partai Umat 5 kursi kita senang, P3 dapat 2 kursi syukur, kalau masih dapat, kalau 0 juga rasain loh gitu ya. Salah sendiri orang nggak kerja apa-apa. Ditelepon aja sama saya nahan-nahan 3 hari baru jawab. Udah tahu saya dari ujung ke ujung nih kalau di black nih gambar Ka'bah ya. Ka'bahnya yang dikhianati. Next. Kita mulai memahamkan ini. Yang hafal ayatnya dibantu, nanti Ustadz Ali boleh dibantu kalau saya kurang tepat. Menjadikan kebenaran sebagai panglima.
Gini bener kali. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Betul ya? Nama suratnya Al-Baqarah ayat 147. Ini sebenarnya kan ada pesan untuk bawa Quran. Kan nggak semua hafal Quran. Kalau saya Samrodin kan hafal, jadi nggak usah bawa Quran, nggak hafal dulu dia mah. Apa kata Allah? Kebenaran itu dari Tuhanmu. Sebab itu jangan kamu termasuk orang yang ragu. Jadi kalau ada pola Erdogan di Turki, lalu ada pola Taliban, dua-duanya ya itu orang yang harus kita pujikan. Kalau kita belum ngapa-ngapain, wah aku mau orang pemilu togut, prek. Habis bilang togut lu tidur. Ya. Kalau habis bilang togut, siapkan pasukan, tangkap Densus 88. Kalau nggak belum berani nangkep Densus, togut mulu. Masa orang beriman galaknya sama sesama orang beriman? Mas Hasto senyum-senyum. Yang berikutnya, mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat dan wujud. Di Al-Baqarah 42 gimana nih bacanya nih? Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Wah, ini ada kamus. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu mensembunyikan hak itu sedangkan kamu mengetahui. Kita bisa mendapatkan sedikit referensi dari Gus Baha. Ya. Jadi untuk pemilu kali ini kita jangan sampai kita ingin menang tapi nggak mau modal. Ngumpulin orang 1000 orang. Maaf ya, saya mah nggak mau keluar uang. Enak banget Pak Samrodin mau dipilih, rakyat dikumpulin nggak dikasih makan. Artinya Pak Samrodin betul dipilih bukan karena uang. Tapi kalau Pak Samrodin ngumpulin kita diundang ke rumah kan kita dikasih makan kan. Masa suruh bayar sendiri? Ya Pak Samrodin senyum nih, jadi kayaknya bakalan nih. Ada yang baru datang ya? Ini nanti panitia nanti harus dibuat kepastian kalau materi sudah dimulai harus ada pembahasan khusus, nggak boleh sembarangan. Ya, ketidakdisiplinan itu menimbulkan psikologikal nggak enak. Ada orang berangkat dari jam 3 pagi, lalu Anda rumah di Solo datang 8:30 kan kurang ajar, tempeleng lebih bagus. Gimana mau menang kalau cuma mengasihan diri sendiri? Saya sibuk, saya punya anak, saya yang lain juga punya anak sama mulu doang punya anak. Saya punya suami, yang lain juga punya suami. Ya, tanya aja sama istri saya. Bu Indra punya suami nggak? Punya nih suaminya kan gitu, datang juga. Yuk, ikut sekarang. Nih lihat tuh, pojok kiri. FPI dan HTI ormas yang dibubarkan di era pemerintahan Jokowi. Berarti kan Jokowi hebat ya, bisa membubarkan FPI. Ya, bisa membekukan hati, ya keren banget, luar biasa. Mari kita lanjutkan perjuangan Jokowi. Wah, gitu. Iya, semua orang pada sarap kalau Betawi bilang, udah bohong lulu kerjaannya. Semakin parah, anak SD di Pekanbaru bikin grup LGBT. Asik. Ini Pak Budi Haidar ini adalah salah satu kepala desa yang sekarang sudah purna. Dia khusus datang dari mana Mas? Dari Magelang. Dari Magelang. Beliau adalah salah satu pengurus Masumi. Ya. Masumi itu Pak Samrodin kalau sampai lolos ya paling enggak kita bisa di bawah PKS lah. Duluan sementara. Kalau dalam nanti PKS bareng-bareng. Lama-lama PKS ya sama-sama. Terus kalau Masumi banyakan lagi ya jangan marah gitu ya. Ya Pak Budi ya, Pak Budi terlambat nih, sebenarnya kita udah ultimatum keterlambatan harus diberikan. Ya udah cukup, lagi materi lagi berlangsung. Makasih Pak Budi. Ini saya yang garansi karena bilang boleh ikut nggak? Tidak boleh ikut nggak? Kepala desa ikut ya Allah. Nanti ada kan daurah khusus kepala desa semua. Gimana Pak Budi? Iya, nggak apa-apa. Penampakan itu kayak orang kecamatan. Oke, ini sahabat saya Pak Budi. Pak Budi ini ada Mas Samrodin, calon DPR RI untuk PKS. Itu Mas Hasto dan yang lain-lain tuh orang-orang pejuang semua, ibu-ibu juga semua. Baik ya, kita teruskan ya. Saya coba lihat waktu nih. Menjadi pengendali dan berkuasa dalam menentukan kebijakan. Di akhir Orde Baru, orang gembira. Wih, menterinya ada 96,6%. Saya bilang, lu mah goblok.
Menterinya 96,6%, tapi dirjennya, ditjennya, sekjennya 96,6% Kristen tolol. Ustadz kalau ngisi pengajian jangan kasar kasar, emang goblok. Jadi merasa menang karena yang namanya menteri itu kan gak punya otoritas pencairan dana dan penggolkan proyek. Politik mau jangan cuman gincu bro. Maksud saya gini, kalau 96,6% menteri-menteri, sekarang kita lihat Kapolri Kristen, Kadensus Kristen, Pangkostrat Kristen, turun ke bawah, Polres-polresnya Kristen, ini namanya kan mau tolol gitu. Ya. Mereka punya, Allah kasih tahu, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir bekerja sama. Kalau kita, kalau udah jadi pejabat malah musuhin ustaz. Ntar baru belain ustaz kalau udah pensiun. Ya. Ada ayat, saya satu hari ada tokoh ulama di sini. Ustaz kalau ceramah jangan pakai ayat itu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum sa'ata. Ayat emang ada, Ustaz Asto. Tapi itu bukan buat kita. Gitu ya Ustaz Samrodin ya. Itu kan asbabun nuzulnya ayat itu untuk mengkhabarkan jangan takut, PD itu enggak kuat. Persoalannya kita takut duluan. Coba kalau sekarang semuanya jadi mubalik yang berani ngomong di mana-mana 1000 alasan membubarkan PDIP. Oh, semua ngomong di mana-mana. Nangis darah itu PDIP. Tapi makanya handphonenya disimpan. Kalau rekam-rekam sembarangan lo masukin lagi. Memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Tentu dalam spektrum yang luas. Ini ibu-ibu mulai was-was nih, jangan-jangan ntar poligami nih. Gak ada, poligami itu gak ada kebebasan-kebebasan. Dia adalah kepatutan syariat. Dia hukumnya mubah. Gak perlu ada yang marah, gak perlu ada yang ngancem. Pokoknya kalau papa kawin lagi, aku lapor polisi. Nanti papa dihukum 5 tahun penjara. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau dipenjara, laporin kalau suaminya kawin lagi. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 378 mengatakan barang siapa seorang suami, seorang laki-laki menikah dan tidak dapat izin dari istrinya, maka diancam kurungan penjara 5 tahun penjara. Wah senang ibu-ibu kita ya. Alhamdulillah, ntar gue laporin laki gue penjara 5 tahun. Iya, kalau berzina nggak apa-apa, nggak bakal kena hukuman. Itu mah hak asasi manusia gitu. Bukan kata gue, fakta. Survei membuktikan. Nah, apa tuh kata si Muldoko tuh? Negara kita bukan negara agama. Ketika ada seorang TNI perempuan pakai jilbab, diusir, dipindah nama dia ke Aceh. Bocah. Ya. Sayang kalau dibahas terus nanti judulnya jadi hibah. Udah biar dah. Ya. Mau tahu nggak nih siapa dia? Jemaah. Peserta mau tahu nggak mau orang ini? Ditanya dulu mau tahu nggak? Nah, dia ini akabrinya tahun 70-an. Waktu itu Mas Hasto, angkatan dia ini ada 500 orang. Ranking dia itu ranking ke 497. Pinter banget, makanya jadi Panglima TNI saking pinternya. Itulah Indonesia. Mas Hasto senyum-senyum. Lo boleh bantah gue, buktikan kalau gue bohong. Lalu kan saya suka bilang di mana-mana. Lo kalau ngebohong buat apaan? Saya tanya pada Mas Budi Haidar. Saya bicara begini hanya untuk dapat applause. Lu saya berbohong, kan bohong dosa saja. Dosa nggak bohong. Saya kan bagaimanapun 20 tahun lebih bersama tentara. Jadi yang angkatan dia cerita. Ya bagaimana negeri ini mau maju? Jenderalnya ranking ke 497. Presidennya nggak punya ijazah. Aduh, gubrak. Tapi faktanya berkuasa. Itu makanya. Kayaknya kita bicaranya merancang kemenangan. Hati-hati waktu ini saya gak keburu nih. Mempersempit atau menutup ruang gerak barisan Hizbus Syaitan. Ada yang bawa Quran nggak? Gantian, jangan saya melulu. Kan memang gua. Quran kan punya kita semua, ya. Yang bawa Quran nggak? Handphone nggak? Makanya handphone dikumpul tuh diantaranya kita. Ya saya kelupaan. Saya bawa. Banyak perintilan, baju salin juga bawa tuh. Walaupun rumah sendiri bawa salinan bawa juga. Ntar kalau ada wawancara dari TV PDIP. Surat Al-Mujadalah ayat 19. Li, bacain Li. Dia lagi ngapain? Udah ketemu deh, Ustaz. Baca Ustaz.
Tahu nggak Mujadalah surat berapa? Surat 59. Eh, 99 bukan. Mujadalah betul ya? 58. Al-Hasr. 58. Iya kan kalau yang bawa gitu kan pasti bacaannya lebih bagus dari saya. Artinya apa? Ya enak menunggu. Artinya udah ada. Baca ayat itu dong. Ayat berapa tadi? Yang ke laut. Grogi dia. Kayaknya si Ali siap-siap dong lu sebagai. Udah Ali udah. Oh lagi makan dia. Ayo terus silakan. Nah masih nyari yang lain masa nggak ada sih buku Quran. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus shadiqin. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzdzabu. Yang salah ayatnya apa ya bacanya nih? Antum bacanya berapa? Suratnya 58. Jadi ketahuan jarang baca Quran. Udah gampang aja nyimpulin ya. Kalau saya juga yang bacain nanti Ustaz Samrodin bisa menghukum saya disuruh push up nih. Udah dulu dah ya, ntar lagi lihat lagi dah Qurannya dah. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu golongan yang rugi. Ya, kita itu jangan sampai menganggap kita nggak mungkin menang. Kita pasti menang dengan pertolongan Allah. Nggak ada yang mustahil. Saya orang yang paling mengalami dan saya sudah dengan istri udah bagi-bagi tugas. Istri saya inian kuliner, koki kuliner, saya koki politik. Saya udah buktikan ngalahin calon RT Kristen, ngalahin RW Kristen, mengunci. Antum nanti Ustaz Samrodin tanya sama teman-teman di Tangerang. Yang namanya Zakaria Mahmud tuh wali kota Tangerang, paling kaya se-Jawa Barat. Rapat pakai pesawat pribadi, nikahin anak di Mekah. Nggak sanggup dia 2 periode. Saya bilang orang model ini 2 periode masih ada gua, walaupun gua nggak jadi wali kota. Ya, jadi kita akan katakan bahwa kita akan memenangkan Pak Anies Baswedan dengan pertolongan Allah. Ya, mungkin rombongan kafilahnya Gempa, gerakan memilih pemimpin amanah, tentu diantaranya dengan cara ini. Ada teman PKS dengan gabung sana, kalau Marsumi komparan ya. Nah, jadi begitu teman-teman harus senang lihat gitu. Ada Bakorsi juga ada training sekarang di Klaten. Jadi gitu, kita kalau ada teman-teman berbuat gitu, wah apa itu si Alfian tuh? Jangan-jangan dia pengen jadi apa gua kagak apa-apa. Kalau 2009 gua jadi gubernur Jawa Tengah ya nggak apa-apa. Masa Pak Samrodin nggak dukung? Sekarang kan jadi DPR ini gua dukung. Nanti kalau gua jadi calon gubernur lu nggak dukung, berarti lu nggak teman gua. Ya, berarti ada dusta di antara kita. Ya. Nah, Indonesia peringkat 1 pemain judi slot. Gua kagak ngerti. Di dunia kalahin Rusia. Itulah Indonesia. Jadi Bang judi juara 1, nonton film cabul juara 1. Apa Anda mau bilang ini hoax? Tidak cari beritanya, orang ada berita di searching. Ini kan berita biasa, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi kita selalu menyampaikan hal yang merupakan kalimatul haq dalam konteks dasen, dasolen. Kita dituduh hoax terus. Enak men. Lu enak aja korupsi sampai ribuan triliun. Ya. Patrialis Akbar ya, teman-teman tahu Pak Patrialis Akbar? Itu mujahid sejati. Dia itu diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi karena dia menuntut jangan pernah ada pasal melegalkan LGBT. Dia diberhentikan jadi Menteri Menkumham karena dia meminta agar Ahok ditangkap. Jadi Bang Patrialis Akbar itu menuntut orang dihukum di saat dia punya jabatan. Makhluk langka itu Mas Hasto. Cuman kan orang nggak tahu. Saya kenapa tahu? Saya kan orangnya juga nyelonong-nyelonong. Ya. Waktu dia dirawat di rumah sakit mana saya tengok. Dia masih ditahan di Sukamiskin. Baru pulang sebentar. Jadi begitu yang di penjara itu paling receh-recehan. Kalau yang triliun-triliunan, kasus BLBI, kasus Bank Senturi. Kan Angelia Sondag tuh sampai nggak mau ngomong kan. Kalau saya ngomong yang ditangkap bapaknya siapa ya? Gitu. Cari sendiri. Syarat dan faktor kemenangan. Ya. Kalau antum nggak mau nyatet nggak apa-apa. Yang penting otaknya punya daya rekam yang kuat.
Yang pertama, menguasai rencana, kekuatan, kelemahan, dan strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Kita bagi kelompok dulu. Kalau lawan yang pertama namanya musuh. Kalau yang kita namanya apa? Kompetitor. Jadi sekolahan nih, kalau kita sekelas kan nggak mungkin semua juara satu. Ya wajar saya bersaing dengan Pak Her, nggak apa-apa. Yang penting jangan bilang sama gurunya, Bu guru, si Her main dukun. Nah, nggak boleh. Itu namanya nggak fair. Ya udah belajar aja yang benar. Jadi yang pertama syarat untuk bisa menang, mari kita menguasai rencana mereka. Nah itu nanti baru pengelompokan. Ya nggak apa-apa, nanti PKS bicara sendiri, Partai Umat bicara sendiri. Yang kedua, memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Nah ini mungkin tugas untuk Pak Surono nih, Pak Surono sama Mas Ari nih. Ini Alfian lagi diapain nih? Kalau besok tahu-tahu gue ditembak di jalan, berarti kok kurang kontrol. Ya. Wah, Samrodin aja rumahnya dilemparin 3 molotov, jegar-jeger. Ya. Yang ketiga, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor sehingga kemenangan di sebuah keniscayaan dan kepastian dengan pertolongan Allah. Kita aja nggak ngerti rencana orang, lalu kita nggak punya rencana, makanya nggak boleh telat. Nanti angkatan ketiga, keempat yang telat kita suruh pulang aja. Ada cerita, kalau hitung dong, kalau mau dari sana hitung dari Magelang, itu lambat-lambat. Musuh tidak pernah peduli dengan kondisi kita. Ketika kita tidak membangun satu komitmen, sebuah acara, sebuah kegiatan, kita tidak akan pernah melihat buahnya. Kalau Anda sekarang melihat Dapur Solo Group dengan itu perjalanan 30 tahun yang lalu. Ya Bu Indra, betul ya? Bukan baru. Oh ini depan ini memang. Kalau saya kan urusannya beginian. Yang ketiga sudah. Yang keempat, ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk sebuah upaya mencapai kemenangan. Satu orang, ini buat PKS benar-benar surplus, terus terang aja. Saya kemarin ke kantor PKS ngiri banget nih. Pak Haidar, Pak Budi ya, kita masukin juga harus produktif. Masih banyak. Karena calon yang bisa mencoblos Partai Islam itu ada sekitar 320 juta orang. 230 juta orang. Sekarang saya tanya Pak Samrodinnya secara kontannya, Pak Samrodin, kalau PKS anggotanya ada 40 juta, kira-kira repot nggak ngurusnya? Sekarang aja kan paling baru sekitar 20 juta kurang kan. Nah, 40 kan capek juga lah, kan baru 20. Potensinya tuh ada 200. Persoalannya kita nggak mau berjuang, maunya tinggal manen di kebun orang. Malu saya ngomongnya. Ya, penyakit orang gitu ya Pak Agus ya. Maunya panen tapi di kebun orang, nggak nanam pengen manen, itu dia. Namanya telur mata sapi. Udah paham semua, ada yang belum ya ibu-ibu ya? Bu, telur mata sapi saya tanya Bu, emang sapi bertelur? Yang bertelur ayam dan bebek, yang punya nama sapi. Nah tuh Pak Samrodin nggak boleh. Jangan terlalu itu pendidikan politik Islam tuh Alfian tuh saya nggak boleh, itu namanya ngaku-ngaku. Itu bukan akhlak seorang politisi Muslim. Ya kita jalannya masing-masing, kita akui eksistensi orang lain. Kalau Betawi bilang kita saling ngegedein, kan keren. Ya, Alfian memang hebat sih. Pak Samrodin juga hebat, Pak Hasto hebat, kan lebih asik. Daripada kita mengklaim orang lain lalu kita merendahkan orang lain, padahal akhirnya hubungan kita jadi nggak bagus. Saling ngegedein, setuju Pak Edi ya? Tos dulu. Tuh. Nah, yang terakhir syarat dan faktor kemenangan, ridho dan pertolongan Allah. Mata nasrullah, cek dulu, bener nggak niatnya, bener nggak caranya, bener nggak tujuannya. Jadi hari ini yang nggak ikut itu rugi 3.000 tahun ke depan. Ya. Ini acara kita ini adalah merancang kemenangan. PKS menang, kita bersenang. PKS menang, PKS Pak Samrodin jadi anggota DPR RI. Paling kan nanti buka puasa bersama di rumah dia ya. Wesa ilaha illallah, bontar pulang di amplopin urusan dia dah. Ya. Kalau nggak ada amplopnya, ya amplop tadi bagi mau marfuah ya. Nah, oke ya. Nanti jam 9 kurang seperempat, mudah-mudahan materi udah selesai. Ngeri juga nih. Menguasai rencana, kekuatan, kelemahan, strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Jadi ini barang buat kita semua. Saya katakan, saya ini kader PII, kader umat. Saya tidak pernah rugi untuk memberi pengajian di PKS. Saya tidak pernah merasa rugi pembekalan di Partai Bulan Bintang, cuma diusir. Diusir, Ustaz. Saya waktu itu Pak Hasto diminta acara semodel daurah pengkaderan PBB. Saya udah mau masuk.
Rupanya peserta ini tahu bahwa saya P3. Ngapain Ustaz kesini? Lalu pulang. Wih, bocah, ngapain gua datang ke sini kalau gak disuruh ngisi? Lo tanya sama panitia, no, enak aja ngusir-ngusir gua. Nah itu kadang-kadang orang lupa, berpartai itu kan bukan beragama, cuman partai untuk membela agama. Ya, ini juga nih PKS minded nih. Jangan PKS itu bukan agama, agama kita Islam. Ya, jadi rumus kita bahwa kita di sini cinta Islam, bela Islam. Jadi kalau bahasa akhlaknya orang-orang yang soleh, kalau saya masih jauh dari soleh ya, kecuali namanya Pak Soleh, ini soleh terus. Yang kedua, atau bacaan berikutnya, memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Ini saya kayaknya belum banyak berguru dengan Mas Hasso dan Mas Amrodin ini gimana-gimananya. Merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Kalau bicaranya duit, dia punya 1 juta, kita 50 juta, menang dah kita. Kalau yang bakal nyoblos dia 1.000, kita 20.000, menang gitu. Jadi levelnya harus di atas. Nah konteksnya jangan sampai salah. Kalau dengan partai-partai yang memang togut, partai yang memang musuh, yang kafir, yang komunis, habisin. Nah, itu sebenarnya kehebatan Mas Umi dulu begitu. Mas Umi tahun 55 itu panitia pemilu bapak-bapak ibu-ibu. Tapi nggak juara 1 karena kita dididik nggak boleh curang. Walaupun kita panitia, kita ranking 2 ya nggak apa-apa. Ya. Makanya saya berharap Pak Samrodin adalah PKS yang memahami karakter Mas Umi yang lama. Kalau Mas Umi yang sekarang mah nggak jelas. Belum jelas. Maaf ya. Dibilang nggak jelas dan sakit hati lagi. Ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya. Uang itu nggak boleh jadi pembahasan. Kalau mau menang politik, uang harus tersedia. Nah, ini bagus ada istri gua nih gak dengerin ya. Gimana mau jadi gubernur Jawa Tengah kalau uang 30 triliun gak terkumpul, ya jangan ngomong. Ustaz kok banyak banget? Ya banyak lah. Anda kalau lo tahu pilkada terakhir serentak tahun 2020 tanggal 9 Desember tahun 2000 itu pilkada serentak se-Indonesia. Seluruh calon wali kota, bupati dan gubernur se-Indonesia itu kaum-kaum oligarki, para taipan itu menyediakan 1,7 sampai 2 triliun per orang, per pasang. Makanya pilkada serentak tahun 2020 itu ada 88% itu milik mereka. Ini bukan salah dia, kitanya kagak ngerti, dikiranya urusan encer. Ya, makanya Allahnya jangan jauh-jauh. Kalau jadi calon pemimpin nggak suka sholat malam, nggak suka subuh ke masjid, ya, iklan azan, yang nggak ketawa nggak ngerti. Aduh, ke laut. Ridho dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-A'raf ayat 128. Ayo baca. Mana yang hafal? Kalau nggak hafal. Artinya Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Dia lagi manggil memorinya. Ali ini udah 30 juz Pak, insya Allah. Cuma memang dia bilang jangan diumumin pada orang, saya umumin biar didoain. Dia lagi persiapan untuk kuliah di Mekah atau Madinah. Yang lain deh. Makanya, ya silakan Ustaz Sarono. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan ayat dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Li, baca ayatnya Li. 128 yang kenceng Li. Musa berkata kepada kaumnya, mohonkan pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dan hamba-hambanya, dan kesudahannya yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita kalau di politik sering kalah? Karena kita dari awal udah masang alam bawah sadar kalah. Dibilangin oleh tutup perang tanpa senjata.
Kalau perang ya harus menang. Nah, saya bisanya memenangkan dan menghancurkan. Menangin diri sendiri nggak bisa. Saya 4 kali nyalek kalah terus. Ya. Harus Pak Samrodin ketua tim suksesnya. Kalau saya dalam ilmu akhlak, dalam adab leadership Islam nggak mungkin. Masa kita mau jadi sesuatu, kita emangnya gue gigolo. Iya, masa jual diri? Nggak bisa. Itu harus. Kalau saya nanti teman-teman benar-benar meridoi saya jadi apa, ya harus bikin tim yang benar. Dan jangan minta duit sama saya, enak aja orang saya udah mau jadi pemimpin dimintain duit. Ya, ketua timnya ini. Ya, Pak Budi Haidar, Pak Agus, Pak Tukiman bertiga kumpulkan uang 50 triliun. Nih, Bu Indra dan kawan-kawannya ngumpulin KTP sebanyak 7,8%. Jadi, kita kan menganggap yang jadi itu harus lewat partai. Tidak lewat partai juga bisa, asalkan dengan keluarga besar partai kita hubungannya baik. Wah keren. Ingat nggak Aceng Fikri di Cirebon? Jadi dia kan dihancurkan hanya gara-gara dia nikah lagi. Nggak ada dia berbuat maksiat, nggak ada dia macam-macam. Nikah lagi masalahnya apa ya? Saya nggak tahu. Ibu-ibu aja tuh sering kalau ada denger nikah lagi tuh ikutin Dewi Yul. Minta cerai. Ya udahlah ngomong begini ntar gue di rumah diomelin sama bini gue. Aduh kacau dunia. Ayo kita masuk. Agenda pemenangan umat Islam. 1. Menang secara akidah. Jadi jangan menang asal menang Pak Samrodin. Antum menang, akidahnya kuat, syariatnya terjaga, dan prinsip-prinsip Islam. Tuh 1. Kalau namanya menang tapi gara-gara rapat sholat zuhurnya jam 3 kurang seperempat. Itu yang sering bikin sedih saya. Saya kadang-kadang di P3 juga sedih. Kumpul nih, waktu saya suka mimpin kampanye. Pakai gambar Ka'bah. Wah, giliran kita belokin ke masjid dari 2.000 orang yang sholat kami cuma 20 orang. Yang cowok-cowok alasannya mens juga. Mencret. Aduh, capek deh. Udah PKS harus jaga diri. Ingat pesan saya ya, PKS bukan agama dan ini acara bukan acaranya PKS, acara kita. Jadi terus saya nggak mau tuh denger-denger ada ngomong-ngomong, nggak ada klaim-klaiman di sini. Tapi kita akan kerja keras dukung Pak Samrodin. Rumusnya 2, nanti saya sampaikan langsung. Yang kedua, menang tampil sebagai pribadi yang Islami. Dulu waktu belum jadi istri DPR RI, istrinya Pak Samrodin hijabnya panjang. Giliran itu pakai hijab uwal. Nah, nanti. Nah, saya udah sering lihat dulu lo waktu masih di bawahan Islami syar'i. Giliran udah sering ketemu presiden, ketemu menteri, kok berubah nih kayak Pragawati. Bukan Pak Samrodin yang lain. Menang membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Hari ini teman-teman, kedatangan Pak Samrodin itu makhluk yang aneh. Ya. Saya nggak nyangka beliau ikut calon DPR RI mau ikut jadi peserta, itu kan gila itu ya. Semoga Allah meridhoi antum. Ya. Ini muslim itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sama dengan istri saya. Saya udah bisik pas saya mau berangkat, Mas saya ikut ya. Coba ya gimana nggak berbunga-bunga ya nggak? Di forum yang permulaan ya, yang tercinta dicinta ada di forum, wah tambah semangat ya. Menang secara epolek sosbud hankam dengan spirit Islam positif dan positif yang merupakan perwujudan izul Islam wal muslim. Kita menangnya jangan sampai menang tapi nggak boleh bikin perbankan syariah. Menang tapi nggak boleh punya anak terbanyak, terserah. Lalu ada ayatnya, ada hadisnya kok yang punya bumi Allah sih enak aja. Anak 2 doang. Itu anak 2 doang itu program Yahudi, Zionis. Ya, baca tuh The New World Order. Ya. Karena dalam ilmu biologi, perempuan yang sering melahirkan Allah akan berikan kesehatan yang sangat keren. Kenapa nenek-nenek kita dulu anaknya 20, walaupun sudah tua terlihat wajahnya masih ada cetakan kecantikan yang belum hilang. Ibu-ibu sekarang anaknya baru 2 tapi stres, tampangnya butak ya. Anak 2 stres ya, karena termakan sekularisme itu ya. Yang ketiga sudah, yang keempat menang secara efektif, yang terakhir menang dalam koridor iman dan takwa. Nanti kalau kita baca tuh dalam surat Ali Imran 118 sampai 119 120 itu tiga ayat tuh keren, ntar dibaca di rumah aja dah. Ya. Jadi kalau mau menang itu ya harus ada dasar keimanan, dasar ketakwaan, dan terminologi itu harus diurai.
Jangan sampai kita bisa nyebut istilahnya tapi nggak tahu maknanya. Contohnya munafik. Karena kita kalau ketemu orang, oh munafik loh. Kita diam saja dibilang munafik. Waduh. Ya, saya nggak mau menggurui teman-teman. Menurut saya munafik itu adalah seolah-olah beriman padahal kafir. Tuh, munafik. Apa salah Ustaz Samran dia ngomong gitu? Orang munafik begitu, seolah-olah beriman tapi kafir. Kan begitu sebenarnya. Jadi kalau disebut orang munafik, tapi hati-hati kalau munafik orang Betawi, susah, beda, sama dengan insya Allah. Orang Betawi itu di Jakarta, kalau insya Allah pasti nggak datang. Nanti kalau berjanji orang harus ketahui asal dari mana nih? Insya Allah nggak datang dia. Saya suka pegang lehernya kalau temen dekat, lo janjinya janji.